Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, perkenalkan, nama Bapak Samsudilani. Bapak adalah guru mata pelajaran personal development atau umumnya dikenal dengan guru bimbingan konseling di SMP Tunakuku Bandung. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips dan berbagi cara kepada kaum milenial dan kaum generasi Z untuk bisa bijak dalam bergawai atau menggunakan media sosial. Oke, kita langsung saja saksikan penjelasan berikut ini. Ya, seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa kita akan membahas tentang adab yang baik dalam bergawai atau menggunakan media sosial. Baik, sebelum ke inti pembahasan, saya ingin mengetes konsentrasi teman-teman dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Puncak gunung manakah yang tertinggi di bumi sebelum Gunung Everest ditaklukkan? Saya beri waktu sekitar 10 detik dari sekarang untuk teman-teman yang jawab. Oke, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah Gunung Everest. Ya, kenapa? Karena Gunung Everest merupakan gunung tertinggi di bumi, tidak ada yang lain. Oke, bagi teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan tersebut dengan betul, maka sudah bagus konsentrasi. Oke, kita next ke inti pembahasan. Oke, kita lanjut ke pengertian gawai. Gawai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya alat, perkakas atau transaksi elektronik atau mekanik dengan fungsi praktis atau gadget. Kebebasan berpendapat memang dijamin oleh undang-undang. Namun sekarang ini banyak orang yang kebablasan menyalahgunakan kebebasan. Pelanggaran dan penyalahgunaan kebebasan berpendapat kerap terjadi di media sosial. Seiring perkembangan zaman, melalui media sosial kegunaannya tidak melulu untuk berbagi informasi, tapi saling mengingatkan. Untuk menghindari terjadinya hal ini, perlu adanya penanaman ajakan untuk bijak menggunakan gawai atau media sosial sejak usia dini. Di sini ada data pengguna media sosial di negara Indonesia di tahun 2019. Nah, di sana di peringkat pertama ada aplikasi YouTube sebesar 88%. Kemudian yang kedua ada aplikasi WhatsApp, yang ketiga ada Facebook, ada Instagram dan lain-lain. Kemudian pada tahun 2020 di dunia ya, aplikasi yang paling banyak digunakan yaitu Facebook. Sekitar 2,4 miliar manusia menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian diikuti dengan aplikasi YouTube, WhatsApp, Happy Messenger dan lain-lain. Nah, sebentar lagi kita akan mengetahui apa akibat yang disebabkan karena tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Simak ulasan berikut ini. Pemirsa, kasus chat mesum yang diduga dilakoni Habib Rizik dan Firza Hussein menjadi contoh bagaimana media sosial menampakkan sisi gelapnya. Karena itu, kurang bijak dalam bermedia sosial juga bisa menjadi jebakan sendiri bagi penggunanya. Beredarnya chat bernuansa mesum yang diduga milik Habib Rizik dan Firza Hussein di dunia maya membuat publik terhenyak. Entah dari mana bermula, percakapan pribadi itu tiba-tiba saja beredar di dunia maya hingga membuat aparat penegak hukum pun turun tangan. Kasus chat mesum yang menyita perhatian itu adalah salah satu contoh kasus bagaimana kemajuan teknologi digital yang di dalamnya termasuk media sosial bisa menjadi jebakan Batman bagi seorang yang tidak bijak menggunakannya.
Kasus-kasus hukum yang bermula dari jejaring sosial itu biasanya itu ada 3 macam kategorinya. Yang pertama itu adalah pornografi, yang kedua provokasi, yang ketiga itu adalah penghinaan atau pencemaran nama baik. Selain kasus chat mesum yang disinyalir bernuansa pornografi, para pengguna media sosial khususnya di lini masa Twitter dan sejenisnya juga kerap memunculkan kegaduhan di tengah masyarakat. Tak jarang pula, postingan pernyataan itu berimplikasi buruk bagi pelaku. Seperti dialami komika sekaligus komedian Uus, beberapa waktu lalu pria berpenampilan pelontos ini sempat memposting cuitan yang menyinggung kepada pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Tak sampai menunggu lama, akun Twitter Uus langsung diserbu ratusan komentar pedas hingga bulian membabi buta lantaran tak terima dengan perkataan Uus di Twitter. Gara-gara itu pula, Uus kabarnya diberhentikan dari pekerjaannya sebagai pengisi acara di sejumlah televisi swasta. Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang dikenal aktif bermedia sosial juga tak lepas dari kontroversi. Belakangan SBY dinilai bersikap terlalu dramatis lantaran sering kali mengunggah cuitan lewat akun Twitternya terkait perkembangan kondisi politik negeri ini. Namun, alih-alih mendapat simpati, mantan orang nomor 1 di Indonesia itu justru banyak mendapat sindiran dan tanggapan negatif dari followernya. Saat ini media sosial menjadi sarana ampuh untuk melakukan berbagai hal. Dari bersosialisasi, silaturahmi, bergadang hingga memberi dukungan politik. Media sosial bisa memberi manfaat besar jika setiap orang bisa menggunakannya secara baik dan wajar. Namun, dalam perkembangannya, banyak orang yang tidak bisa mengendalikan diri dalam bermedia sosial. Ya, sekarang saya ingin tanya kepada teman-teman, apa sih tujuan teman-teman dalam bergawai atau menggunakan media sosial? Silahkan renungkan dan tanya diri sendiri, apakah yang kita cari selama ini dalam menggunakan media sosial. Oke, hal apa sih yang kalian inginkan dari bermain media sosial? Nah, yang pertama, dalam memposting video atau foto, apakah kalian mencari popularitas, ataukah ingin dapat perhatian, atau ingin mendapat uang, atau ingin menghabiskan kuota saja, dan lain-lain. Kemudian dalam bermain game, apa sih yang sebenarnya kalian inginkan? Popularitas, perhatian, rank tertinggi, dapat uang, atau lain-lain. Atau dalam berkomentar, apa yang inginkan oleh kalian? Memuji orang lain, membenci atau menjatuhkan orang lain? Atau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Di sini ada contoh pelanggaran dalam bermedia sosial. Yang pertama ada penipuan online, ya. Kemudian ada pencemaran nama baik. Kemudian ada lagi menyebarkan berita hoax atau bohong. Kemudian cyberbullying, ya. Ya, kemudian ada lagi perjudian online di mana sekarang ini marak sekali aplikasi atau situs-situs judi online yang secara terang-terangan menawarkan aplikasinya. Untuk itu, teman-teman untuk berhati-hati agar tidak mengakses situs atau aplikasi tersebut karena merupakan pelanggaran dalam bermedia sosial. Kemudian selain itu, judi juga merupakan hal yang dilarang oleh agama, khususnya agama Islam, ya. Kemudian ada lagi menyebarkan berita kebencian, ini juga sama, ya, merupakan pelanggaran. Kemudian mengunggah foto-foto yang tidak pantas atau foto atau video kecelakaan orang lain tanpa seizin keluarganya. Kemudian yang berikutnya ada pembajakan akun, ya. Ini juga sama pelanggaran berat yang nanti bisa dipidana. Atau ada lagi contoh pencurian identitas atau cybercrime, ya. Sekarang banyak lagi pembajakan aplikasi Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, ini yang akan terjadi jika kita tidak bijak dalam bergawai atau bermain media sosial. Yang pertama, terjebak dengan konten hoax atau bohong. Kemudian yang kedua, melihat hal-hal yang tidak atau belum sepantasnya.
Kemudian yang ketiga, gaya hidup konsumtif, artinya kalian hanya sebagai penikmat saja, pengguna saja, boros-boros uang dan lain-lain. Kemudian yang keempat, berkurangnya quality time dengan keluarga atau teman. Atau yang kelima, revenge porn, tindakan pengancaman atau balas dendam dengan menyebarkan konten yang bersifat seksual. Kemudian yang keenam, mengalami stres dan depresi akibat cyberbullying. Nah, ini yang akan kita dapatkan dengan menjadi bijak dalam bersosial media. Yang pertama tentunya terhindar dari cyberbullying, yang kedua memperoleh sumber informasi yang terpercaya, kemudian yang ketiga sosial media sebagai langkah meniti karir, misalnya menjadi blogger, youtuber, influencer, atau penulis artikel, online shop, graphic designer, atau pengajar kelas online. Kemudian yang keempat, menjadi agen perubahan dengan cara mengedukasi masyarakat dengan konten yang bermanfaat melalui sosial media dan menyebarkan kampanye yang bersifat positif. Yang kelima, membantu menyebarkan informasi bagi orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang terakhir, keenam, eksis tapi tetap memberi contoh yang baik bagi teman-teman. Kemudian di sini ada adab atau etika dalam menggunakan media sosial dalam pandangan agama Islam. Yang pertama, tidak membagikan informasi pribadi seperti ketika liburan, karena dikhawatirkan akan ada orang yang akan mencuri ke rumah karena tahu pemilik rumahnya sedang tidak di rumah. Kalau misalnya teman-teman ingin memposting foto atau video ketika liburan, alangkah baiknya mungkin dia postingnya sehari sesudah liburan, atau misalnya di rumahnya ada penjaga ya, jadi boleh-boleh saja ya. Yang khawatir itu ketika kalian liburan tapi di rumah tidak ada orang lain, sehingga nanti orang yang tidak baik bisa memanfaatkan hal tersebut. Kemudian memposting keluhan dan unek-unek. Nah, jika kesal dengan teman sekolah, media sosial bukan tempat yang tepat untuk mengekspresikannya. Bisa jadi curhat di media sosial malah menjadi alasan Anda mendapat masalah baru. Ya, misalnya tidak suka dengan teman, kalian posting tidak suka dengan si ini, nanti orang tersebut ya akan ilfil, mungkin teman-temannya juga akan jadi ilfil juga ya. Alangkah baiknya keluhan dan unek-unek itu bisa kalian ekspresikan dengan diusahakan tidak perlu ya. Kemudian ini yang paling berbahaya, yaitu memposting informasi pribadi seperti alamat rumah, KTP, Dua, pilih-pilih teman yang baik. Di sini saya pernah memposting status pada tanggal 6 Juli 2014. Baik dan buruknya sifat seseorang tergantung temannya, ya. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang baik, maka berteman dengan orang-orang baik, bergaulah dengan orang-orang baik. Karena dengan berteman dengan orang baik, hidup kita akan terbantu, akan tertolong. Tidak hanya di dunia, di akhirat pun akan terbantu dengan berteman dengan orang-orang baik, insya Allah. Kemudian yang ketiga, periksa konten sebelum dibagikan kepada orang lain. Sebarkan hal yang bermanfaat dan berikan motivasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairul linnas anfa'uhum linnas." Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis riwayat Ahmad atau Berani Ad-Dakurutni. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani di dalam Shahihul Jami'. Kemudian yang keempat, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita. Dalam Quran surat Al-Baqarah, yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah lagi,
tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka tampakkan. Kemudian dalam Quran Qaf ya, yang artinya dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibicarakan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi teman-teman hati-hati dalam memposting atau melihat konten, karena ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. 5. Hindari akun negatif. Dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabil. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian yang keenam, gunakan sosial media untuk hal-hal yang positif ya. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat ke-77 yang artinya, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kemudian seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Quran surat Fussilat ayat ke-34. Artinya apa? Ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, baik melalui media sosial ataupun yang lain, maka balaslah kejahatan itu dengan cara yang baik agar agar tidak bertambah panjang urusannya. Insya Allah Allah bantu ya, sehingga masalah akan selesai. 7. Jaga aurat kita sebagai umat muslim. Aurat merupakan anggota tubuh yang tidak boleh untuk diperlihatkan kepada orang lain yang bukan mahramnya. Menutup aurat wajib hukumnya bagi setiap muslim. Kalau seandainya buka-bukaan adalah bentuk kemajuan zaman, maka yang paling maju adalah binatang, karena binatang selalu terbuka. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, dan sekelompok kaum wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan dengan genit dan berlenggak-lenggok, yang kepala mereka menyerupai punuk unta yang panjang lehernya. Mereka tidak akan masuk surga. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk lebih bijak dalam bermedia sosial dan menjaga aurat kita. Apabila teman-teman khususnya yang sudah balik merasa pernah memposting foto atau video yang pakaiannya agak ketat ya, maka lebih baik dihapus dari sekarang. Kemudian apabila teman-teman pernah ya memposting foto atau video yang terbuka auratnya, lebih baik dari sekarang dihapus. Karena apa? Karena apabila seorang perempuan, seorang laki-laki yang membuka auratnya kemudian diposting, kemudian orang itu meninggal, maka dosanya akan terus mengalir ya. Selama postingan itu masih ada, maka dosanya akan tetap mengalir ya. Maka naudzubillah min dzalik, lebih baik kita jauh ya dari hal-hal tersebut dengan menjaga aurat kita sebagai umat muslim khususnya. Tetap berperilaku seperti sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang seperti sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatanah. Amanah artinya benar-benar bisa dipercaya. Segala apa yang kita sampaikan harus benar-benar bisa dipercaya oleh orang lain, karena itu sesuatu yang benar adanya. Kemudian yang kedua, sidik artinya benar, menyampaikan informasi sesuai kebenarannya, sesuai faktanya, bukan sebaliknya. Kemudian tabligh ya, artinya menyampaikan yang baik. Ketika kita bermain media sosial, alangkah baiknya kita menyampaikan sesuatu yang baik-baik. Apabila kita mau berkomentar, sampaikanlah komentar yang baik juga. Kemudian fatonah artinya cerdas. Kita harus cerdas dalam memilih berita maupun melihat postingan-postingan orang lain
ya. Tidak hanya cerdas dalam akademik, tapi kita juga harus cerdas dalam memilih apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, dan apa yang kita posting. Kemudian bagaimana sih pandangan agama Islam? Nah, ya. Di sini dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Artinya apa? Maksudnya kita hidup itu untuk beribadah. Ibadah itu secara sederhana adalah menjalankan perintah Allah. Ibadah itu banyak. Ada ibadah yang paling utama adalah ibadah sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain, ya. Maka ketika kita menggunakan media sosial, alangkah baiknya gunakan untuk beribadah, ya. Beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi dalam surat Al-Imran, ya. Bismillahirrahmanirrahim, wal taqum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Faulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, ya, yang baik, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Artinya tugas seorang muslim terutama adalah untuk berdakwah. Berdakwah itulah mengajak orang lain kepada kebaikan, kebajikan. Maka alangkah baiknya dalam menggunakan media sosial, menggunakan gadget, kita gunakan untuk berdakwah. Kenapa? Karena amal jariyah, ya, ketika kita meninggal tidak akan pernah putus, ya. Kalau kita memposting satu aja konten positif, ya, insya Allah akan jadi pahala untuk kita walaupun kita sudah meninggal, ya. Mari kita berdakwah, ya. Oke. Quotes hari ini yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, ya. Maka baiklah kita, bijaklah kita dalam menggunakan media sosial, ya. Jangan gunakan untuk hal yang kurang bermanfaat dan negatif. Ya, marilah kita bijak dalam bergaul. Kemudian untuk tugas teman-teman adalah yang pertama, silakan teman-teman buka salah satu aplikasi media sosial yang teman-teman miliki. Kemudian yang kedua, siapkan kata-kata atau gambar atau foto atau bisa berupa video yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, share atau bagikan gambar atau foto tersebut dengan hashtag SMP Tunas Unggul dan mention nama mentor teman-teman. Kemudian yang keempat, beritahu mentornya bahwa tugas teman-teman sudah selesai. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman, itu dia penjelasan tentang bagaimana supaya kita lebih bijak lagi, beradab lagi dalam menggunakan media sosial ataupun bergawai. Semoga tayangan tadi ada hikmahnya dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.